Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita memasuki pertemuan yang keenam. Materi kita hari ini di mata kuliah Sosiologi Hukum Islam yaitu struktur sosial dan dinamika hukum Islam. Sebagai pengantar teman-teman bahwa struktur sosial adalah susunan hubungan sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Yang struktur ini mengatur posisi, peran, kewenangan, dan pola hubungan antar individu maupun kelompok. Dalam masyarakat Muslim, ya, struktur sosial ini mempengaruhi cara hukum Islam dipahami, dipraktekkan, dan dilembagakan. Karena itu, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial. Sementara dinamika hukum Islam berarti proses perubahan, penyesuaian, dan perkembangan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam hadir dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga adat, pengadilan agama, negara, dan praktek sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam berinteraksi dengan hukum negara dan hukum adat. Nah, interaksi ini tampak jelas dalam hukum keluarga Islam seperti perkawinan, perceraian, waris, nafkah, hadonah, isbat nikah, dan batas usia perkawinan. Indonesia juga mengenal kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Nah, KHI ini menjadi rujukan penting dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di lingkungan peradilan agama. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, ya, setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu pertama menjelaskan pengertian struktur sosial dalam kajian sosiologi hukum Islam. Kemudian yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur struktur sosial yang mempengaruhi praktek hukum Islam. Yang ketiga menjelaskan dinamika hukum Islam dalam masyarakat. Dan yang keempat menganalisis hubungan antara struktur sosial dan hukum keluarga Islam. Dan yang kelima memberikan contoh kasus hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Baik teman-teman, kita lihat dulu ya pengertian struktur sosial. Secara sederhana, struktur sosial adalah pola hubungan yang teratur dalam masyarakat. Struktur sosial membentuk siapa yang memiliki posisi tertentu, siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang menjalankan peran, dan bagaimana norma itu dipatuhi. Sementara dalam sosiologi hukum Islam, hukum itu berarti tidak cukup dipahami hanya dari teks. Namun apa? Hukum juga perlu dilihat dari praktek sosialnya. Begitu teman-teman ya. Dalam masyarakat muslim struktur sosial ini dapat terlihat dalam hubungan antara keluarga ya, ulama ya dan tokoh agama. Kalau dalam struktur lembaga misalnya KUA, pengadilan agama ya, tokoh adat, negara, masyarakat itu ya. Nah, ini merupakan struktur sosial yang dalam prakteknya gitu ya, tidak hanya sekedar memahami hukum dari segi teks, tapi bagaimana kemudian hukum itu dapat dilihat dari segi praktisnya. Kemudian unsur-unsur struktur sosial, elemen-elemen dalam struktur sosial yang mempengaruhi cara hukum Islam dipahami dan dipraktikkan. Itu apa saja? Yang pertama status sosial. Status sosial itu apa? Kedudukan seseorang dalam masyarakat yang mempengaruhi relasi hukum. Ya, misalnya ayah sebagai wali ya, suami sebagai kepala keluarga. Ini dalam konteks keluarga ya. Kemudian yang kedua peran sosial. Apa tindakan yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Contohnya suami memberi nafkah, istri mengelola rumah tangga, anak menghormati orang tua gitu ya. Kemudian yang ketiga norma sosial. Apa itu? Aturan yang hidup dalam masyarakat berasal dari agama, adat, kebiasaan atau hukum negara. Contohnya misalnya praktek waris dipengaruhi fikih gitu ya, adat dan aturan negara.
Kemudian yang keempat, lembaga sosial, institusi yang mengatur kehidupan dan membentuk pemahaman hukum Islam. Ya, seperti contohnya keluarga gitu ya, KUA, pengadilan agama dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Yaitu pelapisan masyarakat berdasarkan ekonomi, pendidikan, jabatan, atau pengaruh sosial ya. Contohnya misalnya akses hukum dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pendidikan, dan informasi. Nah, kemudian kita masuki dinamika hukum Islam. Apa itu? Dinamika hukum Islam adalah proses perubahan dan penyesuaian hukum Islam dalam kehidupan sosial. Nah, perubahan ini terjadi karena masyarakat terus bergerak ya. Masyarakat itu dinamis terus bergerak. Nah, faktor yang mempengaruhi dinamika hukum Islam itu apa? Yang pertama, perubahan ekonomi, pendidikan masyarakat, ada urbanisasi gitu ya, perkembangan teknologi, perubahan relasi gender ya, kebijakan negara, perkembangan peraturan pengadilan misalnya, kemudian interaksi antara fikih, adat, dan hukum positif. Artinya bagaimana hukum Islam itu dia memiliki dua dimensi. Apa? Dimensi normatif dan dimensi sosiologis. Dimensi normatif itu apa? Ya berkaitan dengan dalil, fikih, itu ya, perundang-undangan misalnya gitu ya. Kemudian dimensi sosiologis itu berkaitan dengan bagaimana hukum itu dipraktekkan dalam masyarakat. Jadi dalam konteks ini bahwa dinamika hukum Islam itu menunjukkan bahwa hukum itu tidak statis, itu ya. Tapi hukum Islam itu terus bergerak mengikuti perubahan sosial apa untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Iya. Kemudian bentuk dinamika hukum Islam dalam masyarakat ya. Yang pertama misalnya dari fikih ke hukum positif. Kita tahu bahwa fikih itu merupakan hasil pemahaman al-fahmu itu ya. Hasil pemahaman ulama terhadap dalil syariat ya. Ketika masuk ke sistem negara, ia dapat berubah menjadi hukum positif. Ya, misalnya saja kompilasi hukum Islam gitu ya, menjadi pedoman penting ya dalam perkara keluarga Islam di pengadilan agama. Kemudian dari norma agama ke praktik sosial. Ya. Ya, tidak semua norma hukum Islam itu langsung dipraktikkan ya oleh masyarakat. Tetapi apa? Praktek itu dipengaruhi oleh adat ya, ekonomi, pendidikan dan budaya lokal. Contoh misalnya hukum mahar ya, mewajibkan adanya mahar dalam perkawinan. Namun bentuk dan nilainya itu dipengaruhi budaya setempat gitu ya. Saya kira banyak sekali contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar kita ya terkait praktek mahar ini. Kemudian dari praktik tradisional ke praktik modern. Misalnya perceraian ya, itu diselesaikan secara informal melalui apa? Keluarga. Era sekarang gitu ya, itu perceraian eh, diproses gitu ya melalui pengadilan agama supaya apa? Memiliki kekuatan hukum. Gitu ya. Kemudian yang keempat dari otoritas tunggal ke otoritas majemuk. Saya kira ini sangat ini ya. Ya, dalam masyarakat modern otoritas hukum Islam tidak hanya berpaku kepada ulama ya, tetapi apa? Banyak pihak yang membentuk pemahaman hukum Islam. Itu ya. Akibatnya apa ya? Masyarakat menerima banyak pandangan hukum ya dalam satu masalah keluarga misalnya seseorang bisa bertanya kepada ustadz ya, mencari informasi di internet, kemudian membaca aturan negara ya. Lalu kemudian mengajukan perkara itu ke pengadilan agama. Gitu. Ya, kita pahami bersama bahwa dinamika hukum Islam ini menunjukkan bahwa apa? Hukum Islam bersifat dinamis ya. Dia mampu berinteraksi dengan perubahan zaman ya tanpa kehilangan nilai-nilai syariat. Nah, kemudian bagaimana hubungan struktur sosial dan dinamika hukum Islam ya? Struktur sosial mempengaruhi cara hukum Islam berjalan. Nah, sebaliknya hukum Islam itu juga dapat mengubah struktur sosial. Ya, misalnya yang pertama perkawinan anak ya, ambillah contoh misalnya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, yang mengatur tentang apa? Ya, batas usia ini ya, minimal menikah ya, di mana antara laki-laki dan perempuan sama usianya. Nah, ini apa tujuannya? Melindungi anak ya, melindungi anak. Ini untuk apa? Ya, meningkatkan pendidikan dan kualitas keluarga. Ya, ini hubungannya. Kemudian nikah siri dan isbat nikah. Ya, nikah siri sah secara agama namun tidak diakui hukum negara. Nah, ini kan isbat nikah ini kan kemudian menjadi salah satu cara untuk apa? Supaya mendapatkan kepastian hukum itu ya. Tuh. Terus yang kemudian perceraian dan nafkah ya, perceraian dipengaruhi ekonomi, relasi kuasa, pendidikan, pekerjaan. Nah, dengan adanya putusan nafkah ini ya, yang diputuskan oleh hakim ya, ini akan apa namanya ya, menuntut seseorang untuk apa namanya nafkah tersebut itu harus dijalankan, gitu ya. Kemudian ada hadona ya, hak asuh anak gitu ya. Kemudian waris Islam dan adat ya. Waris misalnya mengikuti hukum Islam, tetapi adat keluarga ini juga masih punya pengaruh gitu ya. Ya, misalnya di beberapa daerah ada yang menganut sistem patrilineal, matrilineal itu kan juga mempengaruhi terhadap sistem waris adatnya ya. Kemudian misalnya ya, ini nanti bisa teman-teman jadikan renungan bersama ya. Misalnya satu kasus tentang nikah siri. Misalnya ada seorang perempuan menikah siri selama 5 tahun. Dari perkawinan tersebut lahir satu anak ya. Suaminya kemudian pergi dan tidak memberi nafkah. Perempuan tersebut ingin mengurus akte kelahiran anak dan menuntut nafkah. Nah, pertanyaannya, apa masalah hukum dalam kasus ini? Yang kedua, bagaimana hubungan antara nikah siri dan perlindungan hak perempuan? Mengapa pencatatan perkawinan penting dalam hukum keluarga Islam? Dan yang terakhir adalah bagaimana struktur sosial membuat perempuan berada dalam posisi rentan. Nah, ini silakan ini ya, nanti bisa direnungkan bersama, dianalisis bersama ya, teman-teman. Nah, kesimpulan teman-teman bahwa struktur sosial ya ini membentuk cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum Islam. Sementara ya hukum Islam itu apa? Juga dapat membentuk perilaku, relasi keluarga dan lembaga sosial. Ya, artinya dalam hukum keluarga Islam dinamika ini tampak ya dalam berbagai isu misalnya perkawinan ya, perceraian ya, persoalan nafkah, aldona, hak asuh anak, waris, nikah siri, perkawinan anak gitu ya. Karena itu apa? Ya, mahasiswa hukum keluarga Islam ya perlu memahami hukum Islam tidak hanya sebagai teks normatif saja. Tetapi apa? Juga sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, living law gitu ya. Nah, pendekatan sosiologis hukum Islam ini membantu teman-teman mahasiswa melihat hukum secara lebih utuh. Hukum tidak hanya bertanya apa aturannya, tetapi juga bagaimana aturan itu bekerja, siapa yang terdampak, dan apakah hukum tersebut menghadirkan keadilan sosial. Gitu ya. Baik, sekali lagi bahwa hukum Islam itu hidup dalam masyarakat yang beragam. Maka keadilan dan kemaslahatan adalah tujuan utamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.